Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Lestari dengan NIM 21060650141 dari kelas B Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi inovasi media pembelajaran kearsipan elektronik arsip atau e-arsip berbasis Microsoft Office Access. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain berpengaruh dalam dunia industri, berpengaruh juga terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini dilihat dari sarana prasarana dan media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pada peserta didik. Kemajuan teknologi menuntut seorang guru sebagai pendidik untuk selalu berinovasi dalam menciptakan media pembelajaran yang mampu menunjang pemahaman siswa dalam mempelajari materi pelajaran, baik teori maupun praktik. Penggunaan media pembelajaran selain bertujuan untuk mempermudah dalam penyampaian materi dari guru ke siswa, juga dapat meningkatkan minat serta kemauan siswa dalam suatu mata pelajaran. Menurut Sukiman tahun 2012, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Arsip di satu sisi berarti warkat yang disimpan yang wujudnya dapat selembar surat, kwitansi, data statistik, film, kaset, CD, dan sebagainya. Arsip adalah warkat yang disimpan sebagai bukti suatu kegiatan organisasi, maka istilah itu dikenal dengan nama pertinggal. Istilah pertinggal kurang populer penggunaannya sehingga di kalangan petugas kurang dikenal. Ada beberapa pembatasan pengertian tentang arsip menurut Delianggi. Yang pertama, bahwa arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Yang kedua, file adalah arsip aktif yang masih terdapat di unit kerja dan masih diperlukan dalam proses administrasi secara aktif. Yang ketiga, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, arsip adalah dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Yang kelima, arsip adalah segala kertas naskah buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijaksanaan, keputusan, prosedur, pekerjaan, atau kegiatan pemerintah yang lain atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Dan yang keenam, filing atau kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dengan sedemikian rupa dalam tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu sehingga setiap kertas atau surat apabila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Sistem penyimpanan arsip yang berlaku di Indonesia saat ini ada 5 macam, yaitu 1. Sistem abjad, yang kedua sistem tunggal, yang ketiga sistem subjek atau pokok soal, yang keempat sistem nomor, dan yang kelima sistem wilayah. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali warkat berdasarkan urutan abjad. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan masalah atau perihal atau pokok surat. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun dengan menggunakan angka atau nomor.
Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan wilayah di mana arsip itu dibuat atau berasal. Kurikulum 2013 pada kompetensi keahlian administrasi perkantoran terdapat mata pelajaran kearsipan. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran kearsipan terdapat materi praktik kearsipan secara elektronik. Akan tetapi, untuk aplikasi praktik kearsipan secara digital masih sangat minim, bahkan tidak ada. Pembelajaran kearsipan yang selama ini masih menekankan pada praktik penataan arsip secara konvensional dengan menggunakan filing kabinet beralih ke media digital atau arsip virtual. Perkembangan dunia kearsipan pada era komputerisasi berkembang dengan sistem penyimpanan komputerisasi atau sering disebut elektronik arsip atau e-arsip. Keberadaan arsip digital beragam jenisnya, mulai dari surat dalam bentuk file komputer yang meliputi file Word, Excel, PPT, gambar, video, dan file komputer lainnya. Kesemuanya itu merupakan jenis arsip yang tersimpan dalam memori komputer atau arsip elektronik. Pembelajaran praktik kearsipan merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman siswa pada proses penanganan arsip sebagai upaya menciptakan media yang menyenangkan. Untuk itu, proses pembelajaran perlu dilakukan inovasi pembelajaran yang berupa media pembelajaran. Media pembelajaran ini diciptakan atau dibuat dengan program Microsoft Office Access 2013. Menurut Sadeli tahun 2013, Microsoft Office Access adalah sistem pengolahan database yang bersifat RDBMS atau Relational Database Management System. Database pada Microsoft Access adalah sekumpulan objek yang terdiri dari table, query, form, report. Tujuan dari pembuatan program aplikasi e-arsip menggunakan Microsoft Office Access adalah untuk mempermudah penyampaian materi praktik kearsipan elektronik e-arsip. Adapun tampilan aplikasi elektronik arsip yang digunakan dalam pembelajaran kearsipan elektronik dapat dilihat pada gambar di samping. Langkah-langkah petunjuk penggunaan aplikasi elektronik arsip dalam proses pembelajaran praktik kearsipan elektronik yaitu: yang pertama, nomor urut akan terisi secara otomatis untuk arsip terakhir. Yang kedua, pilih kode penyimpanan yang sesuai dengan pokok soal arsip. Dengan cara menekan anak panah ke bawah akan muncul pilihan kode penyimpanan. Yang ketiga, untuk isian jenis surat, isikan jenis surat yang sesuai, apakah surat masuk M atau keluar K, dengan cara memilih anak panah ke bawah. Keempat, untuk tanggal penyimpanan akan terisi secara otomatis sesuai dengan tanggal arsip disimpan yang disesuaikan dengan tanggal komputer. Yang kelima, form isian nomor, tanggal, dan alamat surat isikan sesuai dengan arsip atau surat yang disimpan. Yang keenam, untuk menyimpan arsip, klik 2 kali pada kotak arsip dan pilih arsip yang tersimpan pada komputer. Yang ketujuh, arsiparis. Isikan nama arsiparis yang melakukan pencatatan arsip dengan cara menekan anak panah ke bawah dan pilih nama arsiparis yang sesuai. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, isikan keterangan pada kolom keterangan jika ada, dan jika tidak, maka boleh dikosongkan. Inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan guna menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan materi dapat diterima siswa dengan sempurna. Mata pelajaran kearsipan merupakan salah satu mata pelajaran pada program keahlian administrasi perkantoran yang di dalamnya terdapat praktik kearsipan secara elektronik, di mana kearsipan elektronik ini semua arsip tersimpan dalam komputer, sehingga untuk menunjang keberhasilan dalam praktik kearsipan elektronik perlu adanya aplikasi kearsipan elektronik. Program kearsipan elektronik berbasis akses ini sangat tepat digunakan untuk praktik karena mudah digunakan dan dapat dibuat oleh guru sendiri dan disesuaikan dengan materi uji kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.